Setelah bercerai, aku memenangkan 100 miliar rupiah. Saat membawa putriku pulang ke rumah ibuku, pintu justru terkunci. Tepat di saat putus asa, adik laki-lakiku diam-diam memberiku sebuah kunci misterius. Di tengah malam badai yang menusuk tulang, aku dan putriku diusir oleh suami dan keluarga mertuaku, hanya dengan tangan hampa. Ibu yang malang ini hanya bisa memeluk putri kecilnya yang gemetar, mencari tempat untuk berteduh. Sepertinya tragedi telah mendorongnya ke jalan buntu, tetapi selembar tiket lotre usang senilai 100 miliar rupiah mengubah nasib ibu dan anak ini selamanya. Kisah hari ini bukan hanya tentang pembalikan nasib yang mengejutkan, yang menelanjangi wajah materialistis dari mereka yang tak tahu berterima kasih, tetapi juga perjalanan seorang wanita yang selama ini pasrah untuk menemukan kembali kebebasan dan harga dirinya. Tetaplah bersama kami hingga akhir untuk menyaksikan kekuatan uang dan kebangkitan rasa kemanusiaan. Gemuruh guntur membelah langit Jakarta yang hitam pekat. Butiran hujan deras menghantam aspal, menciptakan gelembung-gelembung air yang pecah seketika. Aku menggenggam erat tangan mungil Kirana, sementara tangan kiriku menjinjing sebuah tas kresek tipis yang hanya berisi 2 pasang pakaian kami berdua. Angin berdesir, menusuk tulang. Kegelapan menelan kami di sebuah gang kecil yang lembab, tempat yang 1 jam lalu masih menjadi peneduh kami dari panas dan hujan. Pemilik kontrakan telah mengusir kami tanpa belas kasihan. Mereka punya alasan. Rian, suamiku yang sah, diam-diam menggadaikan surat sewa kontrakan kami kepada preman untuk menutupi kekalahannya di meja judi online. Dengan surat perjanjian hitam di atas putih, para penagih utang datang menyita. Pemilik kontrakan tak punya pilihan selain mengusir kami untuk mendapatkan kembali rumahnya. Selama 5 tahun menjadi menantu di keluarga mereka, aku telah menelan pahit getir, menerima nasib sebagai pembantu tanpa bayaran, melayani semua dari ibu mertua hingga adik ipar. Aku menutup mata terhadap perselingkuhan dan kebohongan Rian, hanya demi menjaga keutuhan keluarga untuk putriku, agar ia memiliki ayah dan ibu yang lengkap. Namun malam ini, kepasrahan itu justru mendorong kami ke jurang kehinaan yang paling dalam. Hujan semakin deras. Kirana menyembunyikan kepalanya di pinggangku, suaranya bergetar kedinginan, tetapi tak setetes pun air mata, atau keluhan keluar darinya. Bunda, aku tidak apa-apa. Bunda jangan sedih, ujarnya. Ucapan seorang anak berusia 6 tahun itu bagai pisau yang mengiris hatiku. Aku menggigit bibirku hingga berdarah, meyakinkan diri untuk tetap kuat. Aku menuntunnya melangkahi genangan air, menuju sebuah rumah sederhana di kawasan Tebet, tempat orang tua kandungku tinggal. Itulah satu-satunya tempat yang bisa menjadi peganganku. Setibanya di depan gerbang besi bercat hijau yang sudah berkarat, aku menggedornya dengan sisa tenaga. Suara logam beradu terdengar kering di tengah deru hujan. Sesaat kemudian, seberkas cahaya muncul dari celah jendela. Suara ibuku terdengar melengking, bertanya dengan ketus siapa yang bertamu malam-malam begini. Dengan suara tercekat, aku menjawab, "Bu, tolong buka pintunya, biarkan kami berdua menumpang malam ini." Namun, yang menyambutku bukanlah pelukan hangat seorang ibu. Jendela hanya terbuka sedikit. Suara ibuku terdengar dingin, setiap katanya begitu menusuk. Ia berkata bahwa anak perempuan yang sudah menikah, apalagi bercerai sambil membawa anak, adalah aib. Ia bilang, kepulanganku dengan wajah gagal ini akan mencoreng nama baik keluarga, tetangga akan memandang rendah. Dan yang terpenting, putra bungsunya, Bima, akan segera melangsungkan pernikahan. Ibu takut status janda yang melekat padaku akan merusak acara penting adikku. Aku terduduk lemas di lantai teras yang basah kuyup, ayahku berdiri ragu di belakang ibu. Tatapannya sedih dan tak berdaya, tapi ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk menentang. Ayahku memang selalu lemah. Semua keputusan di rumah ada di tangan ibu. Jendela itu pun ditutup kembali dengan kejam. Aku memeluk Kirana erat-erat, air mataku bercampur dengan air hujan yang asin. Ternyata, saat seseorang tak punya apa-apa, bahkan tempat yang disebut keluarga kandung pun bisa menjadi begitu asing. Tepat saat aku hendak melangkah tanpa tujuan ke dalam kegelapan malam, gerbang besi itu sedikit terbuka. Bima, adik laki-lakiku yang selalu kukira hanya patuh pada ibu, diam-diam menyelinap keluar menembus hujan. Ia menyodorkan sebuah kunci dingin ke tanganku. Dengan suara pilu, ia berkata, "Mbak, ambil kunci rumah peninggalan kakek di gang lama. Bawa Kirana ke sana untuk sementara. Besok pagi aku akan cari cara untuk menengok kalian." Aku menggenggam kunci itu erat, mengangguk berterima kasih, lalu bergegas membawa putriku pergi. Aku tak ingin Bima ketahuan ibu dan menimbulkan masalah baru. Kami berjalan menyusuri jalan besar dan menemukan sebuah halte bus beratap untuk berteduh sementara menunggu badai reda. Angin masih berhembus kencang, menerpa bangku-bangku plastik yang basah. Aku merogoh saku jaket, mengeluarkan dompet usang. Di dalamnya hanya tersisa 2 lembar uang 100.000 dan 1 lembar 50.000. 250.000 rupiah adalah seluruh hartaku saat ini.
Di tengah segala kekalutan, jariku menyentuh secari kertas kaku yang terselip di resleting dompet. Itu adalah selembar tiket lotre. Beberapa hari yang lalu, dalam perjalanan pulang kerja, aku berteduh di depan sebuah agen lotre. Penjualnya dengan ramah menawariku untuk membeli sebagai penglaris. Aku mengeluarkan uang receh terakhir sebesar Rp10.000 dari saku untuk membeli satu tiket acak, niatnya hanya untuk membantu, tak pernah bermimpi untuk mengubah nasib. Ponsel tuaku yang layarnya retak kunyalakan. Aku harus terhubung dengan sinyal wifi lemah dari sebuah kafe yang sudah tutup di belakang halte untuk memeriksa hasilnya. Barisan angka di layar muncul dengan jelas, 6 angka. Aku melihat tiket di tanganku, lalu kembali menatap layar ponsel. Jantungku berdebar kencang seolah mau melompat dari dada. Pasangan angka pertama cocok, pasangan kedua cocok, ketiga, keempat, kelima, dan yang terakhir, semuanya cocok sempurna. Hadiah jackpot menunjukkan angka 100 miliar rupiah. Aku menutup wajahku, seluruh tubuhku gemetar hebat, bukan karena dingin, tetapi karena aliran listrik yang menjalar di tulang punggungku. Aku menoleh ke arah Kirana yang tertidur pulas di bangku plastik yang dingin. Segala kepahitan dan penghinaan, segala air mata yang kutelan selama 7 tahun terakhir, tiba-tiba pecah. Tuhan tidak menutup semua jalan bagi kami. Uang sebesar ini bukan hanya penyelamat, tetapi sebuah kebangkitan. Sudah saatnya aku bangkit untuk melindungi diriku sendiri dan memberikan kehidupan yang layak untuk putriku. Malam badai ini akan menjadi malam terakhir aku harus menunduk pasrah. Menjelang pagi, hujan pun reda. Aku menggendong Kirana, berjalan cukup jauh untuk menemukan gang kecil tempat kakekku dulu tinggal. Rumah sederhana beratap seng itu tersembunyi di balik deretan pohon kres yang rindang. Suara kunci berkarat berderit saat aku memutarnya. Bau apek dan debu langsung menyeruak, namun bagiku, tempat ini terasa lebih hangat dari istana manapun. Rumah mungil itu hanya seluas 30 meter persegi, semua perabotan, mulai dari ranjang kayu jati, meja teh sederhana, hingga foto almarhum kakek, masih berada di tempatnya. Aku meletakkan Kirana di kursi rotan, lalu menyingsingkan lengan baju dan mulai membersihkan. Dengan kain lap, aku membersihkan debu tebal di ranjang, lalu menggelar selimut tipis yang kubawa agar kami bisa berbaring. Kirana dengan patuh membantuku memegang kemoceng untuk membersihkan sarang laba-laba di sudut rumah. Melihat tingkahnya yang mungil dan sibuk, hatiku terasa pedih. Aku memeluknya dan bertanya, "Di sini miskin dan sempit, apa kamu takut?" Dia menatapku dengan mata bulatnya, tersenyum dan menjawab, "Di mana ada bunda, di situ rumahku. Aku tidak takut apa-apa." Ucapan polos namun penuh pengertian dari anak berusia 6 tahun itu memberiku kekuatan yang tak terlihat. Aku berjanji dalam hati, mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang boleh menginjak-injak kami lagi. Menjelang siang, aku pergi ke ujung gang untuk membeli 2 mangkuk bubur ayam hangat. Kami berdua makan dengan lahap di teras ubin merah. Cuaca setelah badai terasa sangat cerah dan jernih. Aku menepuk pelan saku jaketku, tiket lotre itu masih tersimpan aman. Keberadaannya begitu nyata hingga aku bisa merasakan kehangatan dari kertas kecil itu. 100 miliar rupiah, setelah dipotong pajak penghasilan 10%, aku akan menerima sekitar 90 miliar rupiah. Jumlah yang bahkan tidak berani diimpikan oleh pekerja miskin sepertiku dalam 10 kehidupan sekalipun. Tepat saat aku sedang memikirkan langkah selanjutnya, layar ponselku menyala. Tulisan ibu mertua berkedip di layar yang retak. Jantungku sedikit tercekat karena kebiasaan lama, tetapi ketenangan dan kewarasan dengan cepat kembali. Aku menggeser layar untuk menjawab. Di seberang sana, suara melengking dan angku Ibu Ratna terdengar. Tanpa sepatah kata pun menanyakan di mana kami semalam di tengah badai, ia memerintahkanku untuk datang ke pesta ulang tahunnya yang ke-60 besok, yang akan diadakan di restoran hidangan laut terbesar di kawasan Kelapa Gading. Ia menuntutku untuk berpakaian pantas dan rapi, serta membawa Kirana untuk menjaga citra keluarga mereka. Ia bahkan menambahkan dengan sinis, "Jangan datang dengan penampilan kompang camping menyedihkan yang membuat malu keluarga di depan para tamu." Bagaimanapun, Rian adalah orang terpandang di mata keluarga besarnya. Kalau suami istri bertengkar, selesaikan di rumah. Kata-kata tak berperasaan itu masuk ke telingaku dan berlalu begitu saja seperti air di daun talas. Ia ingin menjaga citra keluarga yang telah mengusir menantu dan cucunya sendiri di tengah malam badai. Ia menganggap perbuatan anaknya yang menggadaikan rumah, berutang karena judi, dan berselingkuh, hanyalah masalah sepele yang bisa disembunyikan di balik tirai kemunafikan. Aku tidak marah, tidak berdebat, atau menangis histeris seperti biasanya. Saat ini, aku sadar, aku telah sepenuhnya bebas dari manipulasi psikologis mereka. Aku menjawabnya dengan tenang, dengan nada suara yang lembut namun jelas. "Baik Bu, besok Anissa pasti akan datang tepat waktu."
Anissa akan tampil serapi mungkin agar keluarga kita bisa bangga. Ibu Ratna tampak terkejut dengan ketenanganku yang aneh. Ia hanya mendengus dingin lalu menutup telepon. Aku menatap tajam ke halaman kecil yang berlumut. Pesta besok bukan hanya pesta ulang tahun. Itu akan menjadi panggung terakhir bagiku untuk meruntuhkan topeng kemunafikan keluarga itu. Aku melakukan ini bukan untuk balas dendam atau menebar kebencian. Aku melakukannya untuk memotong tuntas semua ikatan beracun, untuk menuntut keadilan atas keringat dan air mata yang telah kutumpahkan untuk keluarga mereka selama 7 tahun. Dan yang terpenting, agar Rian dengan patuh menandatangani surat pelepasan hak asuh anak tanpa menimbulkan masalah lebih lanjut dalam kehidupan baru kami. Kekayaan tak terduga ini tidak membutakanku. Itu hanya memberiku sebilah pedang tajam untuk memotong belengguku sendiri. Keesokan paginya, aku menitipkan Kirana pada Bu Atik, pemilik warung di ujung gang, untuk beberapa jam. Aku mengenakan kemeja paling rapi yang kumiliki, memakai masker, dan topi yang menutupi separuh wajahku, lalu naik ojek ke kantor pusat perusahaan lotre. Semua prosedur berjalan dengan sangat rahasia dan profesional. Aku mengisi formulir, menandatangani berbagai dokumen dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Ketika petugas bank wanita memberitahuku bahwa transaksi telah selesai, ponselku bergetar singkat. Membuka aplikasi mobile banking, mataku tertuju pada angka 90 miliar rupiah yang tertata rapi di kolom saldo tersedia. 11 angka 0 berbaris panjang di belakang angka 90. Aku memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam. Sejak saat ini, kehidupan Anissa telah membuka lembaran yang sama sekali baru. Melangkah keluar dari gedung itu sebagai seorang wanita dengan kekayaan luar biasa. Tujuan pertamaku adalah pusat perbelanjaan mewah Plaza Indonesia. Untuk menghadiri pesta keluarga mantan suamiku malam ini dengan kepala tegak, aku butuh baju zirah yang kokoh. Pakaian usang yang kukenakan tidak cocok untuk dialog terakhir ini. Dengan ragu, aku memasuki sebuah butik mode kelas atas di lantai atas, yang memajang gaun-gaun indah di balik kaca transparan. Lampu kuning yang cemerlang menerangi lantai marmer yang berkilauan. Tepat saat aku sedang mengagumi sebuah gaun sutra dengan desain yang sangat indah, sebuah suara sinis yang familiar terdengar dari belakangku. Suara itu tak lain adalah Lia, adik iparku yang tercinta. Di samping Lia ada Dina, kekasih gelap Rian. Mereka berdua berjalan bergandengan tangan, berpakaian modis, tertawa riang seperti saudara kandung. Lia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, mencibir. Kakak ipar, sudah diusir dari rumah masih punya mood jalan-jalan di mal mewah, ya? Dina yang di sebelahnya ikut menimpali, sambil membelai rambut keritingnya yang mahal. Ia menyindir, namanya juga orang miskin tapi sok kaya. Masuk ke sini cuma buat lihat-lihat biar tahu rasanya barang mewah, uangnya dari mana buat beli. Kelancangan mereka membuatku mual. Adik ipar berbelanja dengan kekasih abangnya, dan bahkan menghina istri sah di depan umum. Selama 7 tahun, demi Rian, aku telah bersabar dan melindungi adik perempuannya yang kurang ajar ini. Tapi yang kudapat hanyalah penghinaan yang luar biasa. Namun hari ini, aku bukan lagi wanita yang hanya bisa menunduk dan menangis. Aku menatap lurus ke mata Lia, sudut bibirku sedikit terangkat membentuk senyum tipis. Aku mendekati rak tempat gaun sutra hitam yang elegan itu digantung, bahannya yang lembut jatuh seperti aliran sungai. Aku menoleh ke arah Pramuniaga yang berdiri canggung, bingung harus berbuat apa. Dengan lembut aku berkata padanya, tolong ambilkan gaun ini, ukuran saya. Lia membelalakan matanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia berkata gaun itu harganya 30 juta rupiah, setara dengan gajiku setahun bekerja keras, mana mungkin aku punya uang untuk membelinya. Jangan membuat diri sendiri jadi bahan tertawaan, katanya. Aku tidak menjawabnya. Masuk ke ruang ganti, aku melepaskan pakaian lamaku yang berbau hujan dan matahari, lalu mengenakan gaun sutra hitam itu. Memandang diriku di cermin besar, aku seperti melihat orang lain. Percaya diri, elegan, dan penuh harga diri. Posturku tidak buruk, hanya saja kekhawatiran dan penghinaan telah mengikis kecantikan masa mudaku. Aku melangkah keluar. Mata Pramuniaga itu berbinar kagum. Bahkan Lia dan Dina pun tertegun, senyum mengeyek mereka lenyap seketika. Aku berjalan santai ke kasir, mengeluarkan ponsel tuaku untuk memindai kode QR di layar. Aku memasukkan angka 30.000 rupiah. Verifikasi wajah selesai dalam 1 detik. Mesin pencetak struk berbunyi, memecah kesunyian butik. Pramuniaga dengan sopan memberiku tas belanja dan struknya, sambil menunduk mengucapkan terima kasih. Aku mengambil tas kertas mewah itu, lalu berbalik menatap Lia dan Dina yang berdiri mematung dengan wajah pucat. Kecanggungan terpancar jelas di wajah mereka. Dengan suara yang cukup keras agar mereka dengar, aku berkata, uang memang tidak bisa menilai martabat seseorang. Tapi cara menghabiskan uang dan cara hidup bergantung pada laki-laki,
bisa menunjukkan betapa murahnya sifat seseorang. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan berjalan lurus ke arah pintu keluar. Aku tidak peduli bagaimana ekspresi mereka saat itu. Diselesaikan dengan tuntas, karena di hadapanku ada rencana yang jauh lebih penting. Malam ini, semua dendam dan kepalsuan akan diselesaikan dengan tuntas. Meninggalkan butik di Plaza Indonesia, aku menjinjing tas kertas berisi gaun sutra hitam, dan masuk ke sebuah kafe sepi di sudut jalan. Aroma kopi sangrai yang harum tak mampu menenangkan debaran jantungku. Aku menatap saldo di layar ponselku, 90 miliar rupiah. Jumlah yang begitu besar, jika tidak hati-hati, bisa menjadi perangkap baru yang menenggelamkan kami. Aku sadar, sebagai wanita yang sehari-hari hanya berkutat dengan urusan dapur dan pekerjaan kantor biasa, aku sama sekali tidak memiliki pengetahuan untuk mengelola aset sebesar ini. Lebih dari itu, untuk menghadapi keluarga Ibu Ratna dan suami bejatku, Rian, di pesta malam ini, aku tidak bisa sendirian. Aku butuh orang-orang yang berpikiran dingin, yang mengerti hukum dan keuangan untuk melindungiku. Mencari di daftar kontak ponsel, jariku berhenti pada nama Gilang. Dia adalah seniorku di universitas, seorang yang cerdas, tenang, dan terkenal pintar. Dulu kami pernah aktif bersama di klub relawan. Dia selalu membantuku seperti seorang kakak. Setelah bertahun-tahun tidak berkomunikasi, aku tahu dari teman-teman bahwa dia sekarang menjadi direktur eksekutif di sebuah perusahaan investasi besar di Jakarta. Dialah satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini. Aku mengambil napas dalam-dalam dan menekan tombol panggil. Setelah beberapa nada sambung, dia mengangkatnya. Suara Gilang yang dalam dan tenang terdengar, bercampur sedikit keheranan karena aku menghubunginya setelah bertahun-tahun. Aku tidak bertele-tele, dan langsung ke pokok permasalahan. Aku menceritakan segalanya, dari perceraian, diusir dari rumah di tengah badai, hingga memenangkan lotre. Di seberang sana hening sejenak, aku bisa mendengar desahan simpatinya. Aku selalu mengira hidupmu baik-baik saja, Nis. Tidak kusangka kamu harus menanggung semua ini, katanya. Dia memintaku mengirimkan lokasi kafe dan menyuruhku menunggu di sana. 30 menit lagi dia akan tiba. Tepat setengah jam kemudian, Gilang muncul dengan setelan jas abu-abu yang elegan. Bersamanya ada dua pria asing yang tampak sangat profesional. Gilang menarik kursi di hadapanku, matanya penuh simpati dan ketegasan. Dia memperkenalkan pria berkacamata dengan wajah serius sebagai Wisnu, seorang pengacara perdata ternama. Pria satunya lagi lebih muda dengan tatapan tajam bernama Tito, asisten keuangan sekaligus penasihat investasi dari perusahaannya. Gilang berkata, uang besar yang datang tiba-tiba bisa mengubah sifat manusia. Dia membawa kedua ahli ini untuk membantuku membangun benteng pertahanan yang kokoh, baik secara hukum maupun finansial. Dia dengan tegas melarangku pergi ke pesta ulang tahun itu sendirian, karena orang-orang seperti keluarga Ibu Ratna bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga. Kami menghabiskan 3 jam berikutnya untuk menyusun rencana. Aku memberikan akses rekening bank lamaku kepada Tito. Dengan sangat cepat, Tito mengolah data di laptopnya. Tak lama kemudian, sebuah laporan rekening koran yang sangat detail tersaji. Selama 7 tahun menjadi menantu, total uang yang kukirim ke keluarga mertua mulai dari biaya hidup, membeli sepeda motor untuk Lia, hingga uang yang dipaksa kuberikan pada Rian untuk bisnis yang ternyata untuk judi mencapai 500 juta rupiah. Setiap angka, tanggal, dan waktu transaksi tercatat dengan jelas. Untuk pengacara Wisnu, aku mengeluarkan setumpuk dokumen yang telah kukumpulkan secara diam-diam. Foto-foto Rian masuk hotel dengan Dina, pesan teks di mana dia secara terbuka menghina aku dan anakku, dan yang terpenting, salinan surat utang dari para preman di mana Rian memalsukan namaku atau menggunakan surat rumah untuk digadaikan. Pengacara Wisnu memeriksa setiap lembar dokumen, matanya berbinar tajam. Dia menegaskan bahwa bukti-bukti ini lebih dari cukup untuk menuntut Rian atas pelanggaran UU Perkawinan, penggelapan, dan perusakan aset bersama. Wisnu dengan tegas menyatakan akan segera menyusun dokumen hukum yang menuntut Rian membayar ganti rugi sebesar 2 miliar rupiah, dan pada saat yang sama, mencabut sepenuhnya haknya sebagai seorang ayah. Ketika semua persiapan selesai, Gilang memberiku segelas air hangat, menasihatiku untuk tetap tenang. Dia berkata malam ini bukan hanya tentang membuka kedok, tetapi sebuah pembebasan agar aku bisa melangkah maju dengan percaya diri. Aku mengangguk, berganti ke gaun sutra hitam yang baru kubeli, dan mengenakan sepatu hak tinggi. Melihat bayanganku di kaca jendela kafe, aku melihat Anissa yang dulu, yang pasrah dan lemah, telah mati. Malam ini di restoran hidangan laut itu, seorang wanita yang sama sekali berbeda akan muncul untuk menuntut keadilan bagi dirinya sendiri. Tepat pukul 19.00, mobil mewah yang diatur oleh Gilang berhenti di depan lobi sebuah restoran hidangan laut megah di kawasan Kelapa Gading.
Lampu kristal dari langit-langit memantulkan cahaya gemerlap di atas kolam buatan yang bergemericik. Aku melangkah keluar dari mobil, mengenakan gaun sutra hitam yang membalut tubuhku, setiap lekuknya memancarkan keanggunan dan kekuatan. Rambutku yang biasanya hanya diikat karet, kini disanggul tinggi dengan rapi. Di belakangku, pengacara Wisnu dengan tas kulit hitamnya dan asisten Tito dengan laptopnya, mengikuti dengan tenang. Aku melangkah dengan kepala tegak di atas karpet merah menuju ruang VIP. Pintu kayu berukir indah terbuka, di dalamnya 3 meja bundar besar sudah penuh sesak. Lebih dari 30 orang kerabat dari pihak suami, dari paman, bibi, hingga sepupu, sedang bersulang dan tertawa riuh. Ibu Ratna, mantan ibu mertuaku, duduk di posisi paling terhormat di meja tengah, mengenakan kebaya bludru merah dengan sulaman merah yang megah, lehernya dihiasi kalung mutiara. Rian duduk di sebelahnya. Sebatang rokok terselip di jarinya, dengan wajah angkuh. Adik iparku, Lia, sibuk mengambil foto untuk media sosial. Kemunculanku seketika membuat seisi ruangan hening. Semua mata tertuju ke arah pintu. Mereka terperangah, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wanita di hadapan mereka bukanlah menantu kusam dan kampungan yang selalu mengenakan pakaian pudar berbau asap dapur. Ibu Ratna mengerutkan kening, meletakkan sumpitnya dengan keras. Dengan suara melengking dan angkuh, dia bertanya, "Sudah datang terlambat, kenapa membawa 2 orang asing ke sini, merusak suasana kekeluargaan saja?" Dia kemudian mencari-cari dan bertanya ketus, "Di mana Kirana? Kenapa kamu tidak membawa cucuku untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada neneknya?" Aku berjalan perlahan ke meja tengah. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan suara yang dingin dan tegas. Aku tidak duduk di kursi kosong di sudut yang sengaja mereka sisakan untukku. Berdiri tegak di hadapan Ibu Ratna, aku tersenyum tipis dan menjawab, "Kirana ada di tempat yang sangat aman dan hangat, Bu. Dia tidak perlu berada di tempat yang penuh kepalsuan ini." Begitu kata-kataku selesai, Rian menggebrak meja dan berdiri. Dia menunjuk lurus ke wajahku, berteriak dan memakiku karena berbicara kurang ajar pada ibunya di hari ulang tahunnya. Lia ikut berdiri, mencibir, pasti pinjam uang untuk sewa baju bagus biar bisa pamer, berharap keluarga mertua kasihan, dan mau menerimanya kembali. Para kerabat mulai berbisik-bisik, menunjuk-nunjukku dengan tatapan menghakimi. Mengabaikan semua sindiran, aku menoleh dan memberi isyarat pada Tito. Dengan cepat, Tito pergi ke sudut ruangan, menghubungkan laptopnya ke proyektor besar yang biasa digunakan untuk konferensi. Beberapa detik kemudian, layar raksasa itu menyala. Laporan rekening koran yang terperinci muncul dengan jelas di hadapan puluhan pasang mata yang terbelalak. Angka-angka itu ditandai dengan warna merah menyala oleh Tito. Aku mengambil mikrofon yang disodorkan Tito, suaraku bergema dan tegas di seluruh ruangan. "Saya minta semua orang melihat ke layar." Aku membacakan setiap transaksi dengan lantang. Tanggal 20 bulan Mei tahun lalu, transfer 50 juta rupiah untuk ibu mertua berlibur ke Korea. Tanggal 10 bulan Mei tahun sebelumnya, transfer 80 juta rupiah untuk membeli motor matic untuk Lia kuliah. Tanggal 5 Lebaran, transfer 200 juta rupiah untuk membayar utang Rian karena kalah judi dan diancam preman. Total uang yang telah saya berikan dan dikuras selama 7 tahun adalah persis 500 juta rupiah. Seisi ruangan hening seketika. Bisik-bisik itu lenyap. Ibu Ratna ternganga, wajahnya pucat pasi. Lia menunduk dalam-dalam, tak berani bersuara. Rian tergagap, hendak membela diri, namun pengacara Wisnu melangkah maju dengan aura yang mengintimidasi. "Saya adalah perwakilan hukum yang sah dari Ibu Anissa," katanya. Wisnu mengeluarkan setumpuk berkas tebal dari tasnya dan membantingnya ke meja kaca di depan Rian. Ini adalah seluruh bukti perselingkuhan Rian selama masa pernikahan, beserta bukti-bukti yang menunjukkan Rian telah menggelapkan aset, mengusir istri dan anaknya demi membayar utang judi. Wisnu menekankan bahwa menurut hukum, tindakan ini tidak hanya melanggar moral secara serius tetapi juga merupakan tindak pidana perusakan aset bersama. Wisnu menyimpulkan, pihak kami sedang menyelesaikan proses gugatan yang menuntut Rian membayar ganti rugi moral dan material sebesar 2 miliar rupiah, dan kami juga akan mengirimkan surat panggilan ke tempat kerjanya. Suasana di ruang VIP menjadi sangat mencekam. Keangkuhan keluarga mertuaku hancur lebur di bawah beratnya bukti-bukti baja. Pertunjukan pembukaan kedok ini hanyalah awal dari hukuman yang telah kusiapkan untuk mereka. Rian menatap nanar tumpukan berkas di meja, dahinya berkeringat dingin. Dia buru-buru menyambar foto-foto mesranya dengan Dina saat masuk hotel, tangannya gemetar. Meskipun bukti sudah di depan mata, sifat pengecut dan keras kepalanya mendorongnya untuk melawan. Rian tertawa sinis, mencoba menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya di depan kerabat. Dia berkata dengan lantang, dia hanya seorang wanita tanpa pekerjaan tetap, baru saja diusir dari kontrakan. Dari mana dia punya uang untuk menyewa pengacara mahal? Dari mana dia punya 2 miliar untuk menuntut?
Lia, melihat kakaknya, ikut menimpali, benar, dia hanya menggertak. Ibu Ratna seolah menemukan pelampung, dia mengelus dadanya dan kembali bersikap angkuh. Dia menantangku untuk terus maju dengan gugatan. Katanya, keluarganya tidak punya uang untuk membayar dan tidak takut dengan gertakanku. Dia bahkan mengancam akan menggunakan koneksinya untuk merebut hak asuh Kirana, membuatku benar-benar sendirian tanpa tempat bersandar. Kelancangan mereka telah mencapai batasnya. Aku menghela napas. Senyum di bibirku memudar, digantikan oleh ekspresi yang sangat dingin. Aku tahu, bagi orang-orang yang memuja uang seperti keluarga ini, logika, moral, atau hukum terkadang tidak lebih menakutkan daripada kekuatan finansial. Aku dengan santai membuka tas tanganku, mengeluarkan ponsel pintar yang baru kubeli pagi tadi. Aku membuka aplikasi mobile banking, login dengan pemindaian wajah, lalu perlahan berjalan mengitari meja, langsung ke tempat Ibu Ratna dan Rian duduk. Aku meletakkan ponselku di atas meja kaca, tepat di samping piring-piring hidangan laut yang mahal, dan mendorongnya ke arah mereka berdua. Dengan suara yang jelas, aku berkata, "Ibu dan Mas Rian, tolong lihat baik-baik. Lihat apakah Anissa punya cukup uang untuk melanjutkan gugatan ini sampai akhir." Ibu Ratna dan Rian melirik layar ponsel dengan kesal. Suasana ruangan begitu hening hingga suara Aceh terdengar jelas. Begitu mata mereka tertuju pada saldo yang tertera, tubuh Ibu Ratna menegang seolah tersengat listrik. Matanya terbelalak, mulutnya menganga tak bisa berkata-kata. Rian merebut ponsel itu, mengucek matanya beberapa kali. Jarinya gemetar saat menghitung deretan angka nol yang panjang, 90.000 rupiah. Angka raksasa itu terpampang nyata di layar aplikasi mobile banking dengan nama lengkapku di atasnya. Aku mengambil kembali ponselku, tatapan tajamku menyapu setiap wajah yang memucat. Aku menekankan setiap kata, dengan uang ini, saya bisa menyewa seluruh tim pengacara terbaik di kota ini untuk menuntut Rian sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya lagi. Menuntut sampai dia masuk penjara karena penipuan dan penggelapan aset. Angin telah berbalik arah. Kerabat yang tadinya ikut mencibirku, kini serentak menunduk, sibuk dengan makanan mereka, pura-pura tidak melihat apa-apa agar tidak ikut terseret. Penyesalan yang mendalam terpancar jelas di wajah keriput Ibu Ratna. Dia tahu betul keseriusan masalah ini. Begitu aku benar-benar menuntut dengan dukungan finansial yang begitu besar, putranya pasti akan kehilangan segalanya, menyandang status narapidana, dan kehormatan keluarga mereka akan hancur. Sifat pragmatis dan licik Ibu Ratna segera muncul. Dia tahu dia tidak bisa lagi melawan atau memeras aku. Ibu Ratna berbalik dan menampar Rian dengan keras, suaranya menggema. Dia menjerit, menyalahkan Rian sebagai anak durhaka yang telah menghancurkan keluarga karena kebiasaan buruknya. Setelah drama tangisannya, dia berbalik ke arahku, merendahkan suaranya, memohon agar aku mempertimbangkan 7 tahun pernikahan kami dan menarik kembali gugatannya. Pengacara Wisnu segera mengambil kesempatan. Dia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Itu adalah surat persetujuan cerai, disertai klausul di mana Rian secara sukarela melepaskan seluruh hak asuh dan hak kunjung atas Kirana. Wisnu dengan dingin memberikan syarat, begitu Rian menandatangani surat ini, semua akan berakhir. Utang 500 juta itu kuanggap sebagai sedekah. Jika tidak, besok pagi berkas ini akan ada di meja penyidik. Rian menatap surat itu, lalu menatap ibunya. Ibu Ratna buru-buru menyodorkan pulpen ke tangan putranya, memaksanya untuk segera menandatangani demi keselamatannya sendiri. Dengan gigi terkatup, dia dengan gemetar menandatangani namanya, secara resmi melepaskan haknya sebagai ayah tanpa biaya sengketa hukum sepeser pun. Pengacara Wisnu dengan hati-hati mengambil kembali surat itu, memeriksa tanda tangannya, lalu mengangguk padaku. Beban terberat di hatiku terangkat, aku merasa sangat lega. Semua dendam dengan keluarga busuk ini akhirnya berakhir. Sebelum berbalik pergi, aku menatap lurus ke mata Rian, suaraku terdengar dingin. Aku menuntutnya untuk segera mengembalikan boneka beruang tua yang biasa dipeluk Kirana, yang dengan kejam dia lempar ke bagasi mobil saat mengusir kami malam itu. Rian dengan lesu bangkit dan pergi ke tempat parkir, mengambil boneka beruang yang kotor karena lumpur dan membawanya masuk. Aku mengambil boneka itu, membersihkannya dari debu, dan memeluknya. Langkahku meninggalkan restoran dengan penuh harga diri dan kebebasan. Meninggalkan di belakang keruntuhan, penyesalan, dan saling menyalahkan dari keluarga mereka. Aku melangkah keluar ke dalam malam yang sunyi. Angin dari danau di dekatnya berhembus sejuk, membawa hawa segar, menandakan sebuah babak baru yang cerah dan damai menanti kami di depan. Sinar mentari pagi menembus sela-sela dedaunan pohon beringin tua di depan halaman, menciptakan berkas-berkas cahaya di teras ubin merah rumah sederhana itu. Aku menggeliat, bangun dari tidur nyenyak pertama kalinya dalam 7 tahun. Tidak ada lagi omelan ibu mertua, tidak ada lagi bau alkohol dari suami yang bejat,
tidak ada lagi ketakutan akan penagih utang. Di sekelilingku hanya ada kicauan burung dan napas Kirana yang teratur dan damai. Anak itu meringkuk di dalam selimut tipis, sudut bibirnya membentuk senyum polos. Aku perlahan turun dari tempat tidur, pergi ke halaman kecil, dan menghirup dalam-dalam udara segar pagi hari musim kemarau Jakarta. Perasaan telah melepaskan beban ribuan kilogram membuat langkahku terasa ringan. Hari ini aku memutuskan untuk pergi ke pasar lebih awal, memasak makanan yang layak untuk menjamu Bima, adik laki-laki satu-satunya yang telah menolongku di malam badai itu. Pasar di gang itu ramai dengan suara tawar-menawar. Aku berjalan melewati lapak daging, memilih bagian iga sapi terbaik untuk membuat semur yang sangat disukai Bima. Aku juga membeli seikat kangkung segar, beberapa ons udang untuk dimasak sayur bening, dan tak lupa mampir ke lapak buah untuk membeli sesisir pisang raja matang untuk diletakkan di altar kakek. Sesampainya di rumah, aku menyingsingkan lengan baju dan langsung ke dapur. Dapur kecil yang dulu penuh asap kini bersih. Suara pisau dan talenan berirama merdu. Aroma bawang putih yang ditumis berpadu dengan aroma kecap manis dan rempah-rempah menciptakan wangi yang khas, hangat, aroma masakan rumahan. Tepat saat panci semur mulai mendidih, terdengar ketukan di pintu. Aku segera mengelap tangan dan membuka gerbang. Bima berdiri di sana, keringat membasahi dahinya. Di tangannya, ia memeluk erat sebuah boneka beruang besar berwarna merah muda yang dibungkus plastik dengan hati-hati. Begitu melihatku, Bima tersenyum ramah dan bergegas masuk. Kirana, yang sedang bermain di tempat tidur, berlari menyambut pamannya dengan gembira. Bima mengangkat keponakannya, memutarnya, lalu memberikan boneka baru itu. Kirana memeluk mainan barunya erat-erat, berulang kali mengucapkan terima kasih pada pamannya. Melihat senyum cerah keduanya, hatiku terasa hangat. Perasaan kekeluargaan yang tulus seperti ini sudah lama tidak kurasakan. Kami bertiga duduk mengelilingi nampan aluminium tua di tengah rumah. Makanannya sederhana. Semur daging berwarna coklat keemasan yang empuk, semangkuk sayur bening udang yang segar, dan sepiring kangkung rebus, tapi rasanya luar biasa lezat. Bima makan 3 piring nasi, sambil terus memuji masakan kakaknya yang tiada duanya. Aku mengambilkan sepotong daging untuknya, dengan lembut menanyakan tentang pekerjaan dan kisah cintanya, menasihatinya untuk mencintai dan menghargai wanita yang akan menjadi istrinya. Namun, suasana gembira itu tidak berlangsung lama. Wajah Bima tiba-tiba muram. Dia meletakkan sumpitnya, menghela napas panjang dengan ekspresi serba salah. Setelah ragu sejenak, Bima perlahan mengeluarkan ponsel dari sakunya, membuka layar, dan menyodorkannya padaku. Dengan suara muram, dia berkata, "Mbak lihat sendiri saja. Sejak pagi tadi rumah sudah kacau." Aku mengambil ponsel itu, mataku tertuju pada grup chat WhatsApp keluarga dari pihak ibu. Pesan-pesan terus bermunculan, semuanya dari ibu kandungku. Kata-katanya sangat kasar dan menyakitkan. Dia menulis bahwa aku adalah anak durhaka, memenangkan lotre ratusan miliar tapi menyembunyikannya dari orang tua, membawa uang itu pergi untuk dinikmati sendiri. Dia memakiku sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih, melupakan jasa orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya, membiarkan mereka tinggal di rumah sempit sementara aku menghamburkan uang untuk membeli pakaian mewah dan pamer kemana-mana. Ternyata, kehadiranku di restoran hidangan laut malam sebelumnya sebagai wanita superkaya telah direkam diam-diam oleh kerabat mantan suamiku dan disebarkan kemana-mana. Berita itu sampai ke telinga ibuku secepat angin beracun. Membaca tulisan-tulisan tajam itu, jantungku berdebar sesaat, tapi tidak lagi terasa sakit atau kaget seperti dulu. Prioritas utama ibuku selalu uang dan muka keluarga. Dia tidak pernah peduli apa yang telah kualami di rumah mertuaku, atau bagaimana aku selamat dari malam badai itu. Aku meletakkan ponsel di atas nampan, mataku menatap Bima dengan tenang. Aku dengan lembut bertanya padanya, "Apa kamu juga berpikir kakakmu seburuk itu?" Bima menggelengkan kepala dengan cepat, matanya memerah. Dia meraih tanganku yang kurus. Suaranya bergetar saat mengungkapkan semua yang terpendam. "Aku tidak pernah berpikir buruk tentang Mbak. Aku tahu Mbak sudah banyak berkorban untuk keluarga ini." Bima mengaku bahwa dia juga merasa sangat tertekan dan buntu hidup di bawah kendali ibunya yang otoriter. Ibu selalu menggunakan alasan kasih sayang untuk memaksanya mengambil jurusan kuliah yang dia inginkan, bekerja di tempat yang dia pilih, bahkan ikut campur dalam urusan cintanya. Bima dianggap sebagai kebanggaan, penerus keluarga, tapi sebenarnya dia hanyalah pion bagi ibu untuk dimanipulasi dan dipamerkan kepada kerabat. Suaranya tercekat saat mengenang masa lalu, dia menunduk dan mengakui sebuah rahasia yang tidak pernah ku ketahui. 4 tahun lalu, ketika Kirana baru berusia 2 tahun, dia menderita radang paru-paru parah, dan harus dilarikan ke rumah sakit tengah malam. Rian sedang mabuk dan tidak pulang. Aku sendirian menjaga anakku di rumah sakit, tanpa uang sepeser pun untuk membayar biaya perawatan.
Saat itu, seorang perawat memberitahuku bahwa ada seorang donatur anonim yang telah melunasi seluruh biaya pengobatan. Aku selalu berterima kasih pada orang asing itu. Tidak kusangka, hari ini Bima mengungkapkan kebenarannya. Pemuda di hadapanku ini diam-diam menjual sepeda motor yang baru dibelikan ibu, menggunakan uangnya untuk membayar biaya rumah sakit keponakannya, lalu berbohong pada ibu bahwa motornya hilang dan harus menahan pukulan dan makian selama berbulan-bulan. Dialah juga yang begadang semalaman, mengintip dari koridor rumah sakit hanya untuk memastikan kami baik-baik saja. Mendengar itu, air mataku mengalir deras. Aku memeluk erat adik laki-lakiku yang bertubuh tinggi namun memiliki jiwa yang penuh luka. Ternyata, di dalam keluarga yang dingin dan lebih menghargai anak laki-laki ini, ikatan darah persaudaraan kami tidak pernah padam. Bima tidak manja, bergantung, atau tidak peduli seperti yang pernah kukira. Dia telah menggunakan caranya sendiri untuk melindungi kakaknya yang malang. Aku menepuk punggungnya dengan lembut, menyeka air mataku, dan tersenyum dengan tegas. Aku berkata pada Bima bahwa mulai sekarang, dia tidak perlu lagi menahan manipulasi apapun. Kakak akan menggunakan segala cara untuk membantumu berdiri di atas kakimu sendiri, bebas membangun kebahagiaanmu. Kebenaran tentang pengorbanan Bima semakin menguatkanku, membuatku siap menghadapi badai terbesar yang akan datang. Awal sore, suasana tenang di gang kecil itu tiba-tiba pecah oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa dan suara keras dari luar gerbang. Kirana yang sedang tidur siang pulas, terkejut dan meringkuk lebih dalam di pelukanku. Aku dengan lembut menepuk punggungnya agar tidur kembali. Firasatku mengatakan bahwa tamu tak diundang itu akhirnya datang. Aku merapikan pakaianku dan melangkah keluar untuk membuka pintu. Di depan teras, sebuah pemandangan yang sangat ironis tersaji. Orang tua kandungku dan Ibu Ratna. Mantan ibu mertuaku yang terkenal galak itu, entah bagaimana, datang bersama mereka, membentuk aliansi yang aneh. Ibu Ratna berdiri berkacak pinggang dengan wajah masam. Ibuku, Ibu Wati, wajahnya memerah karena marah, matanya menatapku seolah ingin memakanku hidup-hidup. Ayahku, Bapak Harjo, berdiri gemetar di belakang istrinya, kedua tangannya saling bertautan dengan cemas, matanya menghindari tatapanku. Begitu melihatku keluar, Ibu Ratna langsung maju, menunjuk wajahku dan berteriak. Dia menuntut agar aku segera menyerahkan Kirana untuk dia bawa pulang dan rawat. Dia beralasan bahwa cucu kandung dari garis keturunannya tidak boleh hidup di gang kumuh ini. Dia juga berkoar bahwa Rian semalam dipaksa dan diancam olehku dan gerombolan pengacara preman untuk menandatangani surat pelepasan hak asuh anak. Dokumen itu, katanya, sama sekali tidak sah. Dia sengaja membuat keributan agar tetangga sekitar mendengar, bertujuan menggunakan tekanan publik untuk mengancamku. Aku berdiri dengan tangan bersedekap, wajahku dingin tanpa emosi. Setelah dia selesai berteriak, barulah aku perlahan angkat bicara. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas, mengingatkan mantan ibu mertuaku bahwa mungkin karena usia tua, ingatannya menurun. Aku ingatkan dia bahwa surat pelepasan hak asuh anak itu ditandatangani secara sukarela oleh putranya sendiri, di hadapan pengacara dan puluhan kerabat. Semua prosedur hukum telah diajukan ke pengadilan pagi ini. Jika dia ingin menggugat, aku selalu siap melayani. Tapi aku juga mengingatkannya tentang tumpukan berkas bukti penipuan Rian yang menggadaikan rumah untuk membayar utang judi, yang masih tersimpan aman di brankasku. Aku mengancamnya dengan suara rendah, jika dia berani melangkah lebih jauh ke dalam batas propertiku untuk membuat onar, aku akan segera memanggil polisi dan melaporkannya atas tuduhan memasuki pekarangan tanpa izin, dan mengancam mental anak di bawah umur. Mendengar kata polisi dan berkas penipuan, Ibu Ratna langsung ciut. Kakinya gemetar, wajahnya pucat pasi. Keberaniannya lenyap, dia menggumamkan beberapa kata makian lalu bergegas pergi tanpa berani menoleh ke belakang. Setelah urusan dengan pihak luar selesai, kini saatnya aku menyelesaikan masalah internal keluargaku. Ibuku, Ibu Wati, melihat Ibu Ratna diusir dengan mudah, tampak sedikit canggung. Tapi kebiasaan otoriter seorang ibu yang dominan segera mengambil alih. Ibu Wati melenggang masuk ke dalam rumah, dengan santainya menarik kursi dan duduk di tengah ruang tamu kecil itu, dia memulai lagu lamanya. Mengungkit jasa-jasanya mengandung dan membesarkanku, menghabiskan berapa banyak nasi dan beras. Lalu dia beralih menyalahkan, memakiku karena punya uang miliaran tapi tidak tahu berterima kasih, membiarkan orang tua hidup susah. Dia langsung ke tujuan utamanya, menuntutku untuk segera mentransfer sejumlah besar uang untuk membeli rumah di jalan utama agar Bima bisa menikah, ditambah uang untuk mengobati penyakit radang sendi ayah. Katanya, itu adalah tanggung jawab dan bakti seorang anak perempuan untuk membalas budi orang tua. Aku diam mendengarkan semua kata-kata pragmatis yang dibalut moralitas palsu dari ibu yang melahirkanku. Kata-kata itu seperti pisau tak terlihat, perlahan mengorek luka di hatiku yang belum sembuh.
Aku menoleh ke arah ayah, dia masih menunduk, sebuah keheningan pengecut yang menyedihkan. Aku tersenyum pahit, menarik kursi dan duduk berhadapan dengan ibu. Aku mengambil napas dalam-dalam, menatap lurus ke matanya. Dengan suara datar namun tegas, aku berkata, jasa ayah dan ibu, seumur hidupku tidak akan pernah aku sangkal. Jika ayah dan ibu sakit, aku bersedia menghabiskan miliaran untuk mendatangkan dokter terbaik. Aku juga setuju akan mengeluarkan 3 miliar rupiah untuk membiayai pembelian rumah baru dan menyelenggarakan pernikahan yang layak untuk Bima. Mendengar angka 3 miliar, mata Ibu Wati berbinar. Dia menepuk pahanya dan tertawa, memujiku karena akhirnya tahu cara berpikir dan peduli pada keluarga. Tapi senyumnya belum mekar sempurna sebelum dipadamkan oleh kalimatku berikutnya. Aku mengangkat tangan untuk menghentikan kegembiraannya. Aku menyatakan bahwa 3 miliar rupiah ini akan dikelola langsung olehku. Aku sendiri yang akan membeli rumah atas nama Bima dan mempersiapkan segala seserahan pernikahan. Tidak sepeser pun akan ditransfer ke tangan ibu. Dan syarat paling mutlak agar aku mengeluarkan uang itu adalah, mulai sekarang, ibu tidak boleh lagi mencampuri, mengendalikan, atau menggunakan tekanan mental pada kehidupan pernikahan dan karier Bima. Dia sudah dewasa, berhak menjalani hidupnya sendiri, tidak menjadi alat untuk gengsi siapapun. Jika ibu tidak menerima syarat ini, aku tidak akan memberikan serupiah pun. Dan aku akan membawa Bima bekerja di perusahaanku, memutus semua bantuan untuk ibu. Ibu Wati tertegun, seolah disiram air es. Kekuasaan untuk memanipulasi yang telah dia bangun selama puluhan tahun tiba-tiba direnggut oleh anak perempuan yang selalu dianggapnya remeh. Dia tercekat, dadanya naik turun karena marah, hendak membuka mulut untuk memaki tapi takut kehilangan uang besar yang sudah di depan mata. Keserakahan dan hasrat akan gengsi akhirnya mengalahkan keangkuhannya. Ibu Wati menggertakkan giginya, berdiri, dan keluar dengan marah tanpa berkata apa. Ayahku baru berani menatapku sekilas, mengangguk kecil sebagai ucapan terima kasih, lalu bergegas mengikuti istrinya. Gerbang besi tertutup, mengembalikan ketenangan di rumah kecil itu. Aku menghela napas lega, tahu bahwa aku baru saja merebut kembali kebebasan untuk diriku sendiri dan juga untuk adikku tercinta. Keesokan paginya, langit Jakarta cerah dan tinggi. Aku punya janji penting dengan Gilang di rumah peninggalan kakekku. Tepat pukul 9, mobil Gilang yang elegan berhenti di ujung gang. Dia membawa tas dokumen kulit, tersenyum ramah saat melangkah masuk ke halaman. Sikapnya yang tenang dan mantap selalu memberikan rasa aman. Aku menyeduh teh melati untuknya. Kami duduk berhadapan di meja kayu sederhana. Gilang mengeluarkan setumpuk berkas tebal dari tasnya. Dia mulai mempresentasikan dengan sangat profesional dan detail tentang rencana pengelolaan aset 90 miliar rupiahku. Gilang telah membaginya menjadi beberapa bagian dengan tingkat risiko yang berbeda. Sebagian didepositokan jangka panjang di bank pemerintah untuk mendapatkan bunga tetap, memastikan pendapatan pasif yang aman, sebagian diinvestasikan di obligasi pemerintah. Sisanya, dia menyarankanku untuk mendirikan sebuah dana perwalian pendidikan dan aset pribadi atas nama Kirana. Dana ini akan dilindungi oleh hukum, memastikan bahwa apapun yang terjadi di masa depan, putriku akan memiliki sumber keuangan yang kokoh untuk pendidikan dan pertumbuhannya. Tidak ada yang bisa menyentuh uang itu. Mendengar nasihat tulus dan bijaksana dari Gilang, hatiku dipenuhi rasa terima kasih. Dia bukan hanya manajer keuangan yang hebat, tetapi juga berperan seperti seorang kakak yang peduli pada masa depan kami. Aku mengangguk setuju dengan semua rencananya dan menandatangani dokumen kuasa hukum. Setelah urusan utama selesai, suasana menjadi hening. Gilang merapikan kertas-kertasnya, wajahnya menjadi serius. Dia menuang secangkir teh lagi, berhenti sejenak, lalu menatap mataku dalam-dalam. Ada satu hal penting di luar urusan keuangan, yang menurutku harus kamu tahu, Nis. Meskipun kebenaran ini mungkin akan menyakitimu, katanya. Gilang mengeluarkan sebuah map lain dari tasnya, lebih tipis tetapi dengan stempel merah resmi dari instansi pemerintah. Dia dengan sabar menjelaskan, beberapa hari yang lalu, saat aku membantumu memeriksa status hukum rumah ini untuk persiapan renovasi, tim hukumku menemukan sesuatu yang sangat tidak beres. Dia mendorong map itu ke arahku. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Itu adalah salinan perjanjian gadai aset di sebuah bank komersial. Aset yang digadaikan adalah sertifikat hak milik rumah yang sedang kami tempati. Peminjamnya adalah Ibu Wati, ibu kandungku. Jumlah pinjamannya mencapai 500 juta rupiah. Tanggal perjanjian itu dibuat adalah 6 tahun yang lalu. Pikiranku serasa disambar petir. 6 tahun yang lalu. Itu adalah saat kakekku menderita stroke dan koma selama 3 bulan sebelum meninggal. Rumah ini adalah hasil kerja keras seumur hidupnya. Tempat yang penuh kenangan masa kecilku.
Beliau selalu berpesan agar rumah ini dijaga sebagai tempat berkumpul keluarga, tidak boleh dijual. Namun, saat beliau terbaring tak berdaya, putri kandungnya satu-satunya dengan tega memalsukan tanda tangan dan menggunakan koneksinya untuk diam-diam menggadaikan sertifikat rumah itu. 500 juta rupiah itu tidak sepeser pun digunakan untuk biaya rumah sakit kakek, melainkan diinvestasikan untuk bisnis atas ajakan temannya, dan akhirnya rugi total. Masalah ini dia sembunyikan dengan sangat rapi, membayar bunga setiap bulan agar bank tidak menyita rumah, sehingga tidak ada seorang pun di keluarga yang tahu. Aku meremas kertas itu begitu keras hingga buku-buku jariku memutih. Air mata tidak jatuh, tetapi dadaku terasa sakit seperti ditusuk ribuan jarum. Rasa sakit ini 100 kali lebih besar daripada dimaki-maki oleh keluarga mertua. Dikhianati oleh ibu kandung sendiri, yang memanfaatkan ayahnya yang sedang sekarat untuk keuntungan pribadi. Keserakahan itu telah melampaui semua batas moralitas. Gilang dengan lembut menepuk punggung tanganku, suaranya yang dalam terdengar menenangkan. Dia berkata bahwa dia memberikan informasi ini bukan untuk memprovokasiku membalas dendam pada ibuku. Dia hanya ingin aku melihat kebenaran, memegang titik lemah ini untuk melindungi aset kakekku, dan sekaligus memadamkan ambisi ibuku untuk memanipulasi di masa depan. Dia siap membantuku menghubungi bank untuk melunasi utang dan mengambil kembali sertifikat itu sebelum semuanya terbongkar. Aku memejamkan mata, bernapas dalam-dalam untuk menenangkan gejolak di hatiku. Ketika aku membuka mata, tatapanku menjadi tajam dan sangat teguh. Aku berterima kasih pada Gilang atas semua bantuannya. Aku katakan padanya bahwa aku akan menyelesaikan utang ini sendiri. Aku tidak ingin mendorong ibuku ke jalur hukum karena penipuan dan pemalsuan dokumen. Bagaimanapun, dia adalah orang yang melahirkanku. Tetapi aku pasti akan menggunakan perjanjian pinjaman ini untuk memberinya pelajaran terakhir. Aku akan memaksanya untuk secara pribadi mengurus balik nama dan mengembalikan kepemilikan sah rumah ini kepadaku. Hanya dengan begitu, arwah kakekku bisa tenang, dan ibuku yang pragmatis akan selamanya sadar dari demam uangnya, tidak akan pernah lagi berani menggunakan kekuasaan palsunya untuk menyakiti orang lain. Untuk memulai masa depan yang baru, aku harus membersihkan semua sisa-sisa busuk dari masa lalu, dengan cara apapun. Setelah hari-hari penuh badai, pagi di awal pekan menyapa dengan sinar matahari keemasan dan udara sejuk musim kemarau Jakarta. Hari ini aku punya jadwal yang sangat penting bersama Gilang. Memegang aset sebesar itu, hal pertama yang kupikirkan bukanlah liburan mewah atau pesta pora, melainkan ruang hidup yang benar-benar aman dan sehat untuk Kirana. Rumah peninggalan kakek, meskipun penuh kenangan, sudah terlalu rapuh dan lembab, tidak lagi cocok untuk perkembangan fisik dan mental putriku. Tepat pukul 8 pagi, Gilang datang menjemputku dengan mobil SUV-nya yang nyaman. Tujuan kami adalah sebuah kompleks apartemen mewah di tepi Sungai Ciliwung di kawasan Jakarta Utara. Suasananya benar-benar terpisah dari hiruk-pikuk dan polusi kota. Pepohonan hijau yang terawat rapi berjajar di sepanjang jalan internal. Suara kicau burung berpadu dengan hembusan angin dari sungai, memberikan ketenangan yang luar biasa. Seorang agen properti yang sangat sopan dan ramah mengantar kami ke lantai tertinggi menara pusat. Keluar dari lift pribadi, pintu kayu ek membuka sebuah ruang yang menakjubkan. Itu adalah sebuah gria tawang atau penthouse dengan desain panel kaca dari lantai hingga langit-langit. Seluruh pemandangan Sungai Ciliwung yang mengalir tenang, memeluk hamparan hijau, langsung tersaji di depan mata. Cahaya alami membanjiri setiap sudut, menerangi lantai kayu kenari berwarna coklat hangat. Aku berjalan perlahan, menyentuh meja dapur berlapis marmer yang sejuk, memandangi ruang tamu yang luas. Dalam benakku, langsung terbayang Kirana berlari-lari, tawa riangnya menggema di seluruh rumah. Tapi ketika melihat dinding pemisah dengan unit di sebelahnya, sebuah ide tiba-tiba muncul. Aku bertanya kepada agen properti tentang status apartemen di sebelahnya. Dia dengan cepat menjawab bahwa unit di sebelah sedikit lebih kecil dan saat ini belum terjual. Tanpa ragu sedetik pun, aku menoleh ke arah Gilang dan mengangguk dengan mantap. Aku mengajukan penawaran untuk membeli kedua unit sekaligus dengan pembayaran tunai, dan meminta pengembang untuk mengurus izin merobohkan dinding pemisah. Unit yang lebih besar akan menjadi area tinggal utama, sementara seluruh area unit di sebelahnya akan kuubah menjadi dunia masa kecil yang sesungguhnya untuk Kirana. Akan ada ruang baca dengan bantal-bantal empuk, area bermain puzzle, dan dinding besar yang bisa dia coret-coret dengan kapur tanpa takut mengotori rumah. Aku ingin menebus semua kebebasan yang pernah terampas darinya selama bertahun-tahun tinggal di kontrakan sempit. Agen properti itu tertegun beberapa detik sebelum membungkuk berterima kasih dan segera menghubungi direksi untuk menyiapkan perjanjian jual-beli. Setelah menyelesaikan uang muka, Gilang melihat jam tangannya dan tersenyum, mengatakan bahwa pekerjaan penting kedua hari ini baru benar-benar dimulai. Dia memutar kemudi,
meninggalkan kawasan mewah itu, dan masuk lebih dalam ke jalan-jalan tua yang dinaungi pepohonan rindang. Mobil berhenti di depan sebuah gang kecil yang tidak bisa dimasuki mobil. Kami berjalan kaki menyusuri tembok-tembok berlumut. Tujuan kami adalah sebuah rumah kayu mungil yang terletak di tengah taman yang rimbun. Suara gemericik air dari kolam kecil berpadu dengan aroma bunga kenanga. Gilang dengan lembut mendorong gerbang kayu dan memperkenalkan, "Ini rumah Ibu Guru Lestari." Beliau adalah seorang pakar pendidikan anak usia dini yang sangat berdedikasi, mantan kepala sekolah sebuah TK percontohan di kota, kini sudah pensiun. Gilang tahu aku sedang mencari lingkungan belajar terbaik untuk Kirana dan juga memiliki proyek kemanusiaan untuk menginvestasikan uang lotreku, jadi dia bersusah payah mengatur pertemuan ini. Ibu Lestari keluar menyambut kami dengan senyum ramah, rambut putihnya disanggul rapi, matanya yang cerdas memancarkan kebijaksanaan dan kebaikan. Dia mempersilakan kami duduk di seperangkat kursi bambu di teras dan menuangkan teh hangat. Suasana taman yang asri membuat percakapan kami menjadi sangat terbuka dan tulus. Aku dengan hati-hati menyampaikan keinginanku untuk membuka sebuah taman kanak-kanak yang tidak menekankan pada hafalan atau disiplin kaku. Aku ingin menciptakan ruang ekologis di mana anak-anak bisa bersentuhan dengan tanah, rumput, dan diajarkan tentang cinta kasih terhadap sesama makhluk, bukan hanya terkurung di antara 4 dinding beton dengan mainan plastik. Ibu Lestari mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk setuju. Namun, matanya masih menunjukkan sedikit keraguan. Dia dengan sabar berkata bahwa banyak orang kaya ingin membuka TK, tetapi kebanyakan dari mereka melihatnya sebagai model bisnis yang cepat menghasilkan keuntungan. Mendidik anak-anak membutuhkan hati yang sangat tulus, dan kesabaran yang luar biasa, bukan hanya sekadar membangun fasilitas. Menyadari Ibu Lestari sedang menguji ketulusanku, aku meletakkan cangkir teh, kedua tanganku saling bertaut, menatap jauh mengenang sebuah memori kecil. Aku menceritakan sebuah kisah yang terjadi musim panas lalu. Hari itu hujan sangat deras, air menggenang sampai ke teras kontrakan. Kirana menemukan segerombolan semut hitam yang sibuk membawa remah-remah roti untuk menghindari banjir. Alih-alih menginjak atau menyapunya seperti yang biasa dilakukan orang dewasa, anakku mengambil sehelai daun kering dan dengan hati-hati meletakkannya sebagai jembatan agar semut-semut itu bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Ketika Rian pulang kerja dan melihatnya, dia langsung memarahi Kirana, menyebutnya bodoh karena bermain dengan serangga kotor. Anakku ketakutan dan menangis. Saat itu, aku memeluknya erat dan dengan tegas meminta Rian untuk tidak memarahinya. Aku berkata pada putriku bahwa semut-semut itu sedang membangun istana roti untuk berlindung dari hujan, dan dia adalah peri baik hati yang telah membantu mereka. Mendengar itu, Kirana berhenti menangis, matanya berbinar penuh keyakinan dan keajaiban. Menceritakan ini, suaraku tercekat. Aku menatap lurus ke mata Ibu Lestari yang bijak, dengan tulus berkata, "Saya ingin membangun sekolah ini bukan untuk mencari uang. Saya punya cukup dana untuk tidak memikirkan keuntungan. Yang saya inginkan adalah menciptakan sebuah sekolah yang dapat melindungi dan memelihara kebaikan serta imajinasi yang kaya seperti dalam cerita semut putri saya. Saya ingin anak-anak tumbuh dengan pemahaman dan rasa hormat yang mutlak." Mendengar ceritaku, mata Ibu Lestari berkaca-kaca. Dia mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku. Dia mengangguk pelan, tersenyum cerah dan berkata, "Pendidikan berasal dari cinta kasih seorang ibu yang paling murni." Dia setuju untuk menjadi kepala sekolah kehormatan sekaligus konsultan ahli untuk membangun proyek ini bersamaku. Sepanjang pagi itu, di bawah naungan pohon kenanga yang harum, kami bertiga asyik membahas desain sebuah TK alam. Akan ada area tanah liat bagi anak-anak untuk membuat gerabah, sebuah kebun kecil di mana setiap anak bisa menanam biji kacang hijau dan mengamati kehidupan tumbuh setiap hari. Saat pulang, hatiku dipenuhi kegembiraan dan harapan. Langkah-langkah pertama dalam memulai hidup baru ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi kami berdua, tetapi juga bertujuan untuk menanam benih-benih kebaikan bagi masyarakat. Sore di akhir pekan, langit berubah menjadi abu-abu, khas cuaca peralihan di Jakarta. Angin sepoi-sepoi membawa hawa dingin yang lembut. Aku memutuskan untuk membawa Kirana keluar kota untuk berziarah ke makam kakek. Sejak bercerai dan pindah dari rumah Rian, begitu banyak peristiwa terjadi. Aku belum sempat mengunjungi makam beliau untuk melaporkan kehidupan baru kami. Masalah sertifikat rumah yang digadaikan oleh ibuku masih menjadi beban berat, menuntut penyelesaian tuntas untuk melindungi peninggalan terakhir kakek. Kompleks pemakaman itu terletak sunyi di sebuah bukit landai, di kejauhan terhampar sawah yang menguning. Jalan setapak berkerikil putih menuju deretan makam yang tertata rapi. Sambil menjinjing sekeranjang buah segar, aku menuntun Kirana dengan hati-hati. Makam kakek berada di bawah naungan sebatang pohon Kamboja tua yang sedang berbunga putih. Saat kami mendekat, aku tiba-tiba berhenti. Di antara kepulan asap dupa yang tipis,
Aku mengenali sesosok tubuh kurus bungkuk yang sedang sibuk mencabuti rumput liar di sekitar nisan. Orang itu tak lain adalah ayah kandungku, Bapak Harjo. Beliau mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang usang. Tangannya yang menonjolkan urat gemetar saat menyalakan sebatang dupa lagi. Ayah berdiri termenung lama, bahunya bergetar seirama napasnya yang berat. Aku mendekat dan dengan lembut memanggil, "Ayah." Bapak Harjo terkejut, matanya yang tua tampak bingung dan kaget. Melihat aku dan cucunya, dia buru-buru menyeka air mata keruh yang mengalir di pipinya. Kirana dengan sopan menyalami kakeknya. Ayah langsung berjongkok dan memeluk cucunya, mengelus kepalanya dengan tangan kasarnya. Aku meletakkan keranjang buah di atas nisan, menatanya, lalu menyalakan 3 batang dupa dan membungkuk hormat. Suasana menjadi hening, hanya terdengar desau angin di antara pepohonan. Ayahku berdiri ragu di sampingku, matanya selalu menghindari tatapanku. Setelah beberapa lama, barulah dia bersuara serak, memecah keheningan. Dengan suara tercekat, dia berkata, "Ayah minta maaf ribuan kali, Nak. Ayah adalah ayah yang buruk, pengecut, tidak bisa melindungi darah dagingnya sendiri." Air mata yang ditahannya selama bertahun-tahun akhirnya pecah di wajahnya yang penuh gurat penderitaan. Ayahku mengaku. Dia mengerti semua kepahitan yang harus kutanggung sebagai menantu. Hatinya hancur melihat putrinya dipulangkan oleh keluarga suaminya di tengah badai. Tapi sifatnya yang lemah dan selalu mencari kedamaian, semu membuatnya tunduk pada semua keputusan otoriter ibuku. Dia takut bertengkar, takut gunjingan tetangga, sehingga dia memilih untuk menutup mata saat putrinya sendiri diusir oleh ibunya. Mendengar pengakuan tulus dari lubuk hatinya, semua amarah dan kekecewaan di hatiku lenyap seketika. Aku sadar, ayahku juga korban dari manipulasi dan pemikiran patriarki beracun yang diciptakan oleh ibuku sendiri. Dia tidak jahat, dia hanya terlalu lemah. Aku melangkah mendekat dan dengan lembut menggenggam tangannya yang dingin. Dengan suara lembut, aku berkata, "Semua yang sudah berlalu, sudah Anissa lupakan, ya." Anissa tidak marah pada ayah. Anissa hanya berharap, mulai sekarang ayah hidup untuk diri sendiri, tegakkan punggung ayah untuk membela kebenaran di keluarga. Ayahku mengangguk berulang kali. Kami berdua berpelukan di tengah pemakaman yang sunyi. Sebuah pengampunan yang terlambat, tetapi cukup untuk menyembuhkan luka yang terpendam. Namun, pengampunan untuk ayah bukan berarti aku akan menoleransi kesalahan fatal ibuku. Setelah berpisah dengan ayah di pemakaman, aku menitipkan Kirana pada Bima, memintanya membawa keponakannya ke toko buku. Sendirian, aku membawa map berisi salinan perjanjian gadai bank dan langsung menuju rumah orang tuaku. Saat aku masuk, ibuku sedang duduk di atas dipan kayu, memegang buku catatan sambil menghitung uang dengan wajah masam. Melihat kemunculanku yang tiba-tiba, Ibu Wati terkejut, buru-buru menutup buku catatannya, dan langsung mengubah sikapnya menjadi ramah palsu. Dia menyambutku, menanyakan kabarku, bagaimana apartemen baruku, dan apakah perlu bantuan untuk beres-beres. Aku tidak menanggapi sapaan kosongnya. Aku menarik kursi rotan, duduk di hadapannya dengan punggung tegak. Aku mengeluarkan map dokumen dengan stempel merah dari tasku dan meletakkannya dengan tenang di atas meja. Aku menatap lurus ke mata Ibu Wati, nadaku tenang tapi sedingin es. "Bu, tolong lihat kertas ini dan berikan Anissa penjelasan yang masuk akal tentang asal-usul uang 500 juta ini." Mata Ibu Wati menyapu tulisan di bagian atas halaman, perjanjian gadai aset. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya menegang. Tangannya yang tadi lincah menghitung, kini menjadi canggung dan gemetar saat meraih map itu. Wajahnya yang tadinya kemerahan berubah menjadi pucat pasi. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tercekat. Sadar tidak bisa mengelak lagi, Ibu Wati langsung memainkan drama korban andalannya. Dia membanting map itu ke meja, menjerit histeris. Air mata buaya mulai mengalir. Dia memukul-mukul dadanya, mengutuk nasib. Berdalih bahwa dia adalah anak kandung kakek. Saat kakek sakit, dia harus mencari cara untuk mendapatkan uang demi biaya pemakaman. Bisnis rugi adalah risiko yang tidak diinginkan siapapun. Dia memakiku sebagai anak durhaka, sombong karena punya sedikit uang lalu pulang untuk menginterogasi ibunya, mengorek masa lalu untuk menjelek-jelekan orang yang melahirkannya. Aku duduk diam mendengarkan seluruh drama canggung itu, tanpa bereaksi. Menunggu sampai suaranya serak, barulah aku mengetukkan jariku ke meja. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas dan tegas. Aku membongkar kebenaran bahwa 500 juta itu tidak sepeser pun digunakan untuk kakek, melainkan dia gunakan untuk investasi tanah dengan temannya dan akhirnya tertipu. Tindakan diam-diam memalsukan tanda tangan orang yang sedang koma untuk menggadaikan aset atas nama orang lain merupakan tindak pidana penipuan, dengan ancaman hukuman yang tidak ringan, kataku. Aku menyatakan siap untuk menyerahkan bukti ini ke pihak berwenang jika dia tidak mau memperbaiki kesalahannya. Tapi aku tidak akan mendorong ibuku ke jalan buntu. Aku memberinya ultimatum terakhir.
Aku menuntut Ibu Wati untuk membawa dokumen pribadinya dan pergi bersamaku ke kantor notaris besok sore untuk mengurus proses balik nama, mengembalikan hak milik sah rumah itu kepadaku. Aku yang akan melunasi utang 500 juta itu ke bank, sebagai bakti terakhirku padanya. Sebagai gantinya, sejak saat dia menandatangani surat itu, dia kehilangan semua hak untuk campur tangan dalam aset dan kehidupan aku dan adikku. Ibu Wati hancur total. Kekuasaan palsu, gengsi, dan keserakahan tak terbatasnya hancur berkeping-keping oleh selembar kertas ini. Kehilangan aset terakhirnya, kehilangan senjata untuk memanipulasi, dia sadar bahwa dia sebenarnya hanyalah seorang wanita tua yang tak punya apa-apa dan patut dikasihani. Ibu Wati merosot dari dipan ke lantai yang dingin. Wanita yang selalu angkuh itu kini duduk tersungkur, menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Tangisannya bukan karena kasihan pada almarhum ayahnya, melainkan tangisan pahit seorang pragmatis yang baru saja kehilangan semua yang dia perjuangkan. Aku berdiri, dengan tenang merapikan dokumenku, lalu melangkah keluar pintu. Meninggalkan di belakangku keruntuhan sebuah rezim keluarga yang beracun, dan memberikan kesempatan terakhir bagi ibuku untuk merenungkan dirinya sendiri. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa tibalah hari di mana kedua keluarga besar bertemu untuk membahas pernikahan adikku. Penyelesaian masalah rumah dan utang bank telah menandai titik balik besar dalam keluargaku. Ibuku, Ibu Wati, setelah guncangan mental yang hebat, tampak menjadi lebih pendiam. Dia benar-benar melepaskan kebiasaannya mendikte semua orang dalam acara lamaran yang sangat penting ini. Karena kondisi kesehatan ayah dan sikap ibu yang menarik diri, mereka secara resmi menyerahkan seluruh perwakilan dari pihak laki-laki kepadaku. Pertemuan itu diadakan di sebuah ruang serbaguna yang elegan dan hangat di sebuah restoran bergaya tradisional. Aku bangun pagi-pagi sekali, merias wajah tipis, dan mengenakan kebaya sutra berwarna hijau giok, dengan kalung mutiara yang simpel. Tidak ada lagi penampilan lelah dan kusam. Aku hadir sebagai seorang kakak yang tegar, mandiri, dan pemaaf. Bima, mengenakan setelan jas biru tua, berjalan mondar-mandir dengan cemas. Aku mendekat, menepuk bahunya, dan tersenyum menyemangati. Tenang saja dik, semua urusan hari ini, Mbak yang urus. Tepat pukul 10.00, perwakilan dari pihak perempuan tiba. Di depan adalah orang tua Dara, kekasih Bima. Ayahnya tampak pendiam dan ramah, tetapi ibunya memancarkan aura tajam dan penuh perhitungan, yang terlihat dari cara dia mengamati ruangan. Dara adalah gadis yang baik, penurut, dan tulus mencintai Bima. Dia mengenakan gaun merah muda, berjalan malu-malu di belakang orang tuanya. Kedua keluarga saling menyapa dengan ritual tradisional. Seserahan sirih pinang, dan botol-botol anggur berkualitas tertata di atas meja berbalut kain brokat merah. Setelah basa-basi awal, percakapan mulai masuk ke topik utama. Ibu Dara berdehem, menyesap teh, lalu dengan perlahan memulai. Dengan nada yang sedikit menantang, dia mulai bercerita tentang jerih payahnya membesarkan dan menyekolahkan putrinya. Sekarang, menyerahkannya ke keluarga lain adalah sebuah pengorbanan besar. Dia secara tidak langsung menyinggung tradisi, menuntut agar keluarga pihak laki-laki menunjukkan rasa hormat kepada calon menantu dengan seserahan yang pantas. Dia dengan lihai mengajukan permintaan uang mahar, yang harus sepadan dengan reputasi keluarga laki-laki. Belum lagi, keluarga harus menjamin tempat tinggal yang mapan bagi keduanya sebelum dia bisa dengan tenang melepaskan putrinya. Suasana di ruangan menjadi hening dan sedikit tegang. Bima, yang duduk di sebelah Dara, wajahnya memucat. Dia tahu kondisi keuangan keluarganya dulu sangat sulit. Meskipun sekarang tahu kakaknya punya uang, diminta secara terang-terangan seperti ini membuatnya merasa sangat tidak enak dan malu. Dara juga menunduk, tidak berani menatap siapapun. Sebagai pemimpin acara, aku tidak menunjukkan rasa kesal atau terkejut. Aku mengerti psikologi orang tua. Semua ingin anaknya memiliki sandaran yang kokoh, terutama ketika mereka belum benar-benar mengenal keluarga besar. Aku tersenyum lembut, berdiri dan menuangkan teh lagi untuk orang tua Dara. Dengan suara yang lembut namun sangat jelas dan tulus, aku berbicara. Aku sampaikan kepada mereka bahwa keluarga kami selalu menjunjung tinggi hubungan baik dan kebahagiaan anak-anak di atas segalanya. Kehadiran Dara di keluarga kami adalah sebuah anugerah. Aku secara terbuka menyatakan, atas nama keluarga pihak laki-laki, aku akan menyiapkan seserahan lengkap, termasuk 1 set perhiasan emas, dan uang mahar sebesar 100 juta rupiah tunai. Melihat mata Ibu Dara yang berbinar dan anggukan puasnya, aku melanjutkan dengan keputusan yang lebih mengejutkan. Aku mengumumkan bahwa aku telah membeli sebuah apartemen mewah 3 kamar tidur yang sudah berperabot lengkap dan sebuah mobil baru sebagai hadiah pernikahan untuk mereka berdua. Seluruh biaya telah dilunasi. Ruangan itu riuh dengan decak kagum dari pihak keluarga perempuan. Ibu Dara tersenyum lebar, tak henti-hentinya memuji keluarga laki-laki yang begitu murah hati. Tapi tepat saat kegembiraan mencapai puncaknya,
Aku dengan perlahan mengangkat tangan, tatapanku menjadi sangat serius. Aku menatap lurus ke arah Dara dan Bima, lalu beralih ke keluarga Besan. Aku menekankan setiap kata, mengatakan bahwa semua aset besar itu dari apartemen hingga mobil akan didaftarkan atas nama kedua mempelai, Dara dan Bima. Aku tidak akan menyimpan hak atau saham apapun. Namun, kataku, saya ingin menitipkan sebuah pesan dari lubuk hati seorang kakak yang pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Aku mendekati Dara, dengan lembut menggenggam tangannya yang gemetar karena haru. Aku berkata kepada calon adik iparku, Mbak memberikan kalian uang dan materi agar kalian memiliki fondasi yang kuat, tidak perlu hidup susah. Tapi, jangan pernah sekalipun kalian terpaksa bersama karena uang. Jangan gunakan materi untuk mengukur cinta atau mengikat pasangan. Uang bisa membangun rumah, tapi tidak bisa membeli rasa hormat dan kesetiaan. Mbak hanya berharap kalian saling mencintai dengan tulus, saling memaafkan, dan berjuang bersama. Jika suatu hari cinta itu hilang, hadapilah satu sama lain dengan baik. Jangan pernah menyiksa satu sama lain dalam pernikahan yang tidak bahagia hanya karena harta bersama. Pesan yang dalam, penuh dengan pengalaman pahit namun sangat manusiawi, menggema di ruangan yang sunyi. Kemurahan hati yang diiringi dengan filosofi hidup yang benar telah sepenuhnya meruntuhkan perhitungan pragmatis keluarga perempuan. Ibu Dara menunduk, matanya kehilangan ketajaman, digantikan oleh rasa hormat yang tulus. Ayah Dara mengangguk setuju. Dara tidak bisa menahan haru, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Dia memelukku erat, dengan suara tercekat memanggil, Mbak, dengan penuh rasa hormat. Acara lamaran berakhir dengan pemahaman dan ikatan yang utuh, menandakan masa depan yang hangat dan kokoh bagi pasangan muda itu, sekaligus menegaskan nilai sejati dari uang ketika digunakan oleh hati yang baik. Pertengahan musim gugur, langit Jakarta berwarna biru tua yang tenang. Angin sepoi-sepoi meniup daun-daun dari pohon di sepanjang jalan, menjatuhkan bunga-bunga merah kecil ke aspal. Pagi itu, setelah mengantar Kirana ke sekolah sementara, aku pulang dan menyeduh secangkir teh krisan, berencana menghabiskan pagi dengan membaca buku tentang pendidikan anak. Baru saja aku mengangkat cangkir, layar ponselku menyala. Pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, tapi cukup mengusik ketenangan pagiku. Pengirimnya mengaku bernama Dina, meminta maaf atas semua yang telah terjadi, dan memohon untuk bertemu di sebuah kafe di tepi sungai sore itu. Membaca pesan itu, aku tersenyum tipis. Ketenanganku kini sekokoh batu karang. Aku bukan lagi istri yang cemburu, menderita, atau menangis karena dikhianati. Semua urusan dengan Rian dan kekasihnya kukira sudah selesai di pesta malam itu. Namun firasatku mengatakan pertemuan ini bukan sekadar permintaan maaf. Aku memutuskan untuk membalas, setuju untuk bertemu demi menyelesaikan semuanya sekali dan untuk selamanya. Kafe itu tersembunyi di balik pepohonan rindang, menghadap langsung ke hamparan ilalang di tepi sungai Ciliwung. Aku datang tepat waktu dan memilih meja di sudut yang tenang. 15 menit kemudian, sesosok wanita masuk dengan ragu. Jika tidak kuperhatikan baik-baik, aku hampir tidak mengenali Dina. Penampilannya yang dulu glamor dengan pakaian bermerek dan riasan tebal di mal, kini lenyap. Dina yang sekarang tampak kuyu dan pucat, lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan malam-malam tanpa tidur. Dia mengenakan jaket tipis yang sudah usang, berjalan dengan waspada seolah takut ada yang mengikuti. Dia duduk di hadapanku, tidak berani menatap mataku. Pelayan datang membawa 2 gelas air. Suasana begitu sunyi hingga aku bisa mendengar helaan napas panjang Dina. Setelah lama dia tidak bersuara. Aku yang memulai. Ada perlu apa mengajakku bertemu? Tanyaku lembut. Mendengar suaraku, Dina terkejut, air matanya mulai mengalir. Dia tersedu-sedu menceritakan tragedi yang dialaminya. Sejak Rian dipermalukan dan kehilangan sumber keuangannya, para penagih utang terus-menerus datang ke kontrakannya, merusak barang dan mengancam. Rian, yang tidak punya uang, akhirnya melarikan diri. Tapi para preman itu tidak menyerah. Mereka beralih meneror Dina, karena tahu dia pernah tinggal bersama Rian. Tidak tahan dengan tekanan dan kemiskinan karena kekasihnya bangkrut, Dina memutuskan hubungan dengan Rian dan melarikan diri, tetapi masih hidup dalam ketakutan. Sampai di situ, Dina menatapku dengan mata merah, memohon. Dia berkata, bagaimanapun, Rian adalah ayah kandung Kirana. Hubungan darah tidak bisa diputus. Saya mohon. Demi masa depan Kirana, gunakan uang lotre itu untuk melunasi utang judi Rian. Dina berdalih bahwa itu tidak hanya akan menyelamatkan hidup Rian, tetapi juga mencegah Kirana memiliki ayah seorang buronan. Dan yang terpenting, agar para preman itu berhenti mengganggunya. Mendengarkan ceritanya, aku tidak merasa kasihan atau simpati. Sebaliknya, aku melihat jauh ke dalam niat sebenarnya wanita di hadapanku ini. Aku meletakkan gelasku, mengambil napas dalam-dalam. Aku menunjukkan betapa tidak masuk akal dan konyolnya setiap perkataannya.
Jangan pernah membawa anak kecil sebagai tameng untuk keegoisan dan kepengecutan orang dewasa, kataku dengan jelas. Aku ingatkan dia, surat pelepasan hak asuh anak telah ditandatangani Rian. Secara hukum dan perasaan, dia bukan lagi ayah Kirana. Putriku tidak membutuhkan seorang ayah yang lebih mementingkan judi daripada keluarga. Rian berutang karena perbuatannya sendiri, itu tanggung jawabnya, bukan urusan kami, tegasku. Aku menatap matanya yang menghindar dan mengungkap niat sebenarnya di balik permohonannya. Kamu menyuruhku membayar utang Rian bukan karena kasihan padanya atau peduli pada Kirana, tapi karena kamu ingin menggunakan uangku untuk menyelamatkan dirimu sendiri dari kejaran penagih utang. Kata-kataku menusuk tepat di sasaran. Dina tertegun, wajahnya pucat pasi. Dia hendak membela diri, tapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Sebagai wanita yang pernah merasakan semua kepahitan, aku tidak memberinya cemoohan, melainkan nasihat yang tulus dan tegas. Aku katakan bahwa Dina masih muda dan sehat, bisa mencari pekerjaan yang halal. Jangan memilih hidup sebagai parasit, bergantung pada pria beruang. Karena cinta yang dibangun di atas materi dan merusak keluarga orang lain tidak akan pernah berakhir bahagia. Buktinya adalah kondisimu yang menyedihkan hari ini, kataku. Aku menyarankannya untuk menghadapi kesalahannya sendiri, berdiri di atas kakinya sendiri, daripada memohon belas kasihan dari istri yang pernah dia hina. Setelah itu, aku berdiri, meletakkan selembar uang besar di meja, lalu pergi. Meninggalkan Dina yang termangu di kursinya. Air matanya terus mengalir. Keheningannya bukanlah perlawanan, melainkan keterkejutan saat menyadari kebenaran yang pahit namun sangat benar. Langkahku menyusuri jalan setapak di tepi sungai yang berangin, hatiku terasa sangat ringan. Aku tahu aku telah melakukan hal yang benar. Tidak melindungi yang salah, tidak berkompromi dengan kejahatan, dan tidak membiarkan siapapun memanfaatkan kebaikanku. Hidup ini adil, siapa yang menanam, dia yang menuai. Tugasku sekarang adalah melangkah maju, membangun masa depan yang cerah untukku dan putriku. Tak terasa, angin dingin awal musim penghujan telah tiba di ibu kota, membawa sedikit kesejukan yang khas. Namun, suasana di dalam keluargaku justru semakin hangat dan semarak. Setelah 3 bulan pengerjaan di bawah pengawasan arsitek ternama, apartemen mewah kami di tepi sungai akhirnya resmi diserah terimakan. Saat pindah, aku tidak menyewa jasa pindahan, melainkan mengemas sendiri barang-barang yang paling berarti. Harta yang kubawa dari rumah lama hanyalah beberapa potong pakaian usang sebagai kenang-kenangan, foto almarhum kakek, dan sebuah pot tanaman sirih gading dari keramik yang sudah berlumut. Begitu melangkah melewati pintu kayu ek yang megah, Kirana berteriak gembira dan berlari ke ruang tamu yang luas dan terang. Dia memeluk sofa empuk, lalu berlari menyusuri koridor menuju kamarnya. Aku membawanya ke ruang paling istimewa di apartemen, yang merupakan gabungan dari 2 unit. Ruangan itu didesain seperti hutan dongeng kecil dengan nuansa hijau yang sejuk. Lantainya dilapisi karet empuk agar dia bisa bebas berlari tanpa takut terluka. Ada tempat tidur tingkat berbentuk rumah pohon, rak buku raksasa penuh dengan dongeng, dan dinding besar yang dilapisi cat khusus agar dia bisa bebas menggambar. Kirana berdiri terpaku di tengah ruangan, matanya yang bulat berkaca-kaca karena sangat bahagia. Dia berbalik dan memeluk kakiku, berulang kali mengucapkan terima kasih. Aku mengelus kepalanya, tersenyum. Kami berdua meletakkan pot tanaman sirih gading peninggalan kakek di ambang jendela, tempat yang menerima sinar matahari pagi pertama. Daun-daunnya yang hijau seolah menari di tiup angin, seperti restu diam-diam dari almarhum kakek. Kebahagiaan kami berlipat ganda saat proyek sekolah alam bernama Tunas Hijau yang kubangun bersama Ibu Lestari juga resmi dibuka. Terletak di sebuah gang rindang, sekolah itu tidak memiliki gedung beton bertingkat. Sebaliknya, ruang kelasnya terbuat dari kayu dengan jendela besar yang terbuka, menyambut angin sepoi-sepoi. Halaman sekolah ditaburi kerikil putih diselingi hamparan rumput hijau. Di sudut halaman, kami membuat area bagi anak-anak untuk belajar membuat gerabah dan sepetak kebun kecil. Pada hari pertama, Kirana menjadi siswa kehormatan. Di bawah bimbingan Ibu Lestari, dia dan teman-temannya dengan antusias menanam biji kacang hijau. Sore itu saat menjemputnya, Kirana berceloteh tanpa henti tentang biji kacang hijaunya. Dia percaya bahwa dengan rajin menyiram dan mengajaknya bicara setiap hari, biji itu akan tumbuh menjadi pohon raksasa yang mencapai langit. Beberapa hari kemudian, saat kecambah pertama muncul, mata Kirana yang berbinar dan tawanya yang renyah, menegaskan bahwa keputusanku untuk mendidik dengan kebaikan dan pemahaman adalah yang terbaik. Kebahagiaan bulan itu disempurnakan oleh pernikahan adikku yang hangat. Pernikahan Bima dan Dara diadakan di sebuah restoran yang elegan namun tidak mewah. Tamu yang diundang sebagian besar adalah kerabat dekat dan sahabat. Aku hadir dengan mengenakan kebaya sutra berwarna merah marun yang anggun. Melihat mereka bertukar cincin di atas panggung, hatiku terasa lega. Namun,
yang paling membuatku berpikir adalah ketidakhadiran ibuku. Sejak kejadian di rumah lama, Ibu Wati beralasan tekanan darahnya tinggi dan tidak hadir di resepsi, hanya mengurus upacara adat di rumah. Ayahku yang mewakili mereka di atas panggung. Aku mengerti, ibuku sedang mengalami konflik batin yang hebat. Kehilangan kekuasaan, dipaksa menyerahkan aset untuk membayar utang, telah meruntuhkan dunia pandangnya yang salah. Rasa malu dan gengsi menghalanginya untuk bertemu semua orang. Tapi kemudian, di tengah resepsi, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari grup WhatsApp keluarga. Aku membukanya. Itu adalah pesan suara dari ibuku. Aku permisi keluar ke koridor yang sepi dan mendengarkannya. Suara ibuku terdengar, tidak lagi melengking atau angkuh. Itu adalah suara yang tercekat oleh isak tangis. Ibu berkata dia sedang di rumah, memasak untuk para leluhur, melaporkan bahwa Bima telah menikah. Dia meminta maaf karena tidak bisa hadir. Dia mengakui bahwa seumur hidupnya dia telah buta oleh gengsi dan keserakahan, bahkan tega menginjak-injak ikatan darah. Dia mengirimkan doa restu yang paling tulus untuk Bima dan Dara. Di akhir rekaman, dia ragu sejenak, lalu dengan lembut mengucapkan terima kasih kepadaku karena telah murah hati mengurus segalanya untuk keluarga, memenuhi tugas sebagai seorang kakak. Dia berjanji akan menenangkan diri dan menjalani sisa hidupnya dengan damai bersama ayah, tidak akan pernah lagi menyusahkan anak-anaknya. Mendengar pesan suara itu, air mataku mengalir tanpa kusadari. Air mata hangat itu melarutkan semua dendam dan kekecewaan yang terpendam selama puluhan tahun. Hatiku benar-benar terasa bersih. Aku sadar, hukuman terbesar terkadang bukanlah penjara atau pengasingan, melainkan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk menghadapi dirinya yang sebenarnya dan membangkitkan nuraninya. Aku membalas pesan itu dengan ikon hati berwarna merah. Semua kesalahan masa lalu telah sepenuhnya dimaafkan. Ibuku akhirnya menemukan kembali perannya sebagai seorang ibu. Dan kami, anak-anaknya, secara resmi memulai kehidupan baru yang penuh dengan kebebasan, pengertian, dan ikatan keluarga yang erat. Musim dingin tiba, membawa angin sejuk yang menyelinap di antara gedung-gedung tinggi, tapi di dalam apartemenku, suasana justru penuh kehangatan dan tawa. Hari ini aku secara resmi mengadakan pesta syukuran menempati rumah baru. Pestanya bukan untuk pamer kekayaan, melainkan sebagai ucapan terima kasih kepada orang-orang baik yang telah mendukungku di masa-masa tergelap. Tamu yang datang adalah orang-orang terdekat. Adikku Bima dan istrinya Dara datang lebih awal membawa 2 pot anggrek bulan yang indah. Ibu Guru Lestari datang dengan senyum ramahnya, membawa hadiah sebuah set ensiklopedia dunia hewan untuk Kirana. Pengacara Wisnu dan asisten Tito juga hadir membawa beberapa botol anggur merah. Dan tentu saja, yang tidak boleh absen adalah Gilang, pahlawan terbesarku. Senior yang dengan tenang menunjukkanku jalan sejak awal. Gilang datang dengan pakaian santai, membawa sekeranjang buah-buahan segar, lalu tanpa ragu ikut membantuku di dapur. Pesta syukuran ini tidak menyajikan hidangan mewah, melainkan semangkuk besar sup ikan kuah kuning khas Indonesia yang kami siapkan bersama. Semua orang berkumpul di sekitar meja makan besar, uap panas dari sup menghangatkan wajah-wajah yang gembira, suara tawa dan obrolan riang memenuhi ruangan. Pengacara Wisnu dengan antusias menceritakan kembali momen saat keluarga Rian harus menunduk menandatangani surat cerai. Ibu Lestari bersemangat berbagi rencana untuk menambah area penangkaran hewan kecil di sekolah. Bima dan Dara dengan malu-malu menceritakan rencana mereka untuk membuka toko dekorasi interior sendiri. Aku mengangkat gelas anggurku, bersulang dengan semua orang sebagai ucapan terima kasih dari lubuk hatiku. Kehadiran orang-orang baik ini membuktikan bahwa ketika kita hidup dengan baik dan berani membela kebenaran, takdir akan mempertemukan kita dengan hubungan yang luar biasa. Sekitar pukul 10 malam, para tamu mulai pamit. Aku berpesan pada Bima untuk mengantar istri dan Ibu Lestari pulang dengan hati-hati. Apartemen yang tadinya ramai kini kembali sunyi. Hanya Gilang yang masih tinggal di dapur. Meskipun aku sudah melarangnya, dia bersikeras membantuku mencuci piring. Punggungnya yang lebar di bawah cahaya lampu kuning yang hangat memberikan perasaan aman yang aneh. Setelah selesai, aku membuat 2 cangkir teh melati, dan mengajak Gilang ke balkon untuk menikmati pemandangan malam. Angin dari sungai berhembus sejuk. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya keemasan di permukaan air. Gilang menyesap tehnya, matanya yang dalam menatap cakrawala. Keheningan di antara kami terasa sangat alami. Perlahan, Gilang menoleh padaku, matanya penuh perasaan tulus. Dengan suara dalamnya yang khas, dia mengumumkan sebuah berita penting. Dia berkata telah mengajukan permohonan pindah tugas dari kantor pusat di selatan ke cabang Jakarta untuk bekerja secara permanen. Alasan terbesarnya bukanlah karier, melainkan karena dia ingin lebih dekat untuk menjaga dan melindungi aku dan Kirana. Gilang tidak menggunakan kata-kata manis atau memaksa. Dia berkata dia mengerti luka mendalam yang kualami.
Luka hati tidak bisa sembuh dalam sekejap. Dia mengaku tidak menuntutku untuk segera membalas perasaannya. Dia hanya memintaku memberinya kesempatan untuk berada di sisiku sebagai teman, sebagai sandaran kapanpun aku merasa lelah. Dia bersedia menunggu dengan sabar dan tulus, sampai hatiku benar-benar siap untuk membuka diri pada cinta sekali lagi. Mendengar kata-kata tulus dari lubuk hati Gilang, mataku berkaca-kaca. Hati yang telah membeku karena pengkhianatan, tiba-tiba merasakan kehangatan. Aku menatapnya, tersenyum lembut, dan mengangguk kecil sebagai tanda setuju untuk membiarkannya masuk ke dalam dunia kami, meskipun hanya sebagai sahabat terbaik saat ini. Masa depan masih panjang, ketulusannya pantas untuk dihargai dan dibalas seiring berjalannya waktu. Setelah Gilang pulang, aku mengunci pintu dan dengan perlahan masuk ke kamar Kirana. Putri kecilku sedang meringkuk di dalam selimut hangat, napasnya teratur dan damai. Di pelukannya masih ada boneka beruang merah muda pemberian Bima. Di ambang jendela, tanaman sirih gading kakek tumbuh subur, tunas-tunas barunya menjulur ke arah cahaya bulan. Aku duduk di samping tempat tidur, merapikan rambutnya. Melihat kembali perjalanan penuh badai yang telah kulalui, dari malam hujan saat diusir dengan tangan hampa, hingga kekayaan tak terduga yang jatuh dari langit, dan akhirnya, rekonsiliasi dengan keluarga. Semuanya terasa seperti mimpi yang panjang. Uang lotre tidak mengubah sifatku. Itu hanyalah alat tajam yang membantuku memotong belenggu beracun, memberiku kebebasan untuk menentukan takdirku sendiri. Tiba-tiba, dari kejauhan di pusat kota, kembang api meledak di langit, pecah menjadi ribuan bunga cahaya yang berkilauan di atas permukaan sungai yang tenang. Mungkin ada sebuah festival yang sedang berlangsung. Berdiri di dekat jendela besar, aku memandangi pertunjukan kembang api yang indah itu, sudut bibirku membentuk senyum yang cerah dan percaya diri. Badai telah benar-benar berlalu. Besok hari akan cerah kembali, dan kami berdua siap untuk melangkah ke dalam kehidupan yang cemerlang, damai, mandiri, dan penuh kebebasan tanpa batas. Para penonton yang budiman, saat kembang api yang cemerlang menutup kisah Anissa, kita mungkin masih merasakan gejolak emosi. Kisah ini berakhir bukan dengan kepuasan balas dendam yang kejam, melainkan dengan kelegaan dari pengampunan dan kekuatan kemandirian. Mungkin dari cerita ini, kita menyadari bahwa uang, meskipun memiliki kekuatan besar untuk mengubah hidup, bukanlah senjata untuk menginjak-injak orang lain, melainkan alat untuk melindungi batas-batas kebaikan dan martabat. Pelajaran terdalam adalah bagaimana kita menghadapi kesulitan dan pragmatisme hati manusia. Keluarga dan ikatan darah terkadang bisa retak oleh gengsi dan keserakahan. Tetapi jika kita menggunakan ketenangan dan ketegasan untuk menyadarkan mereka, dan membalasnya dengan ketulusan, kebahagiaan sejati akan kembali. Pada saat yang sama, kisah ini mengingatkan setiap wanita untuk tidak pernah hidup bergantung pada orang lain. Karena hanya ketika Anda berdiri di atas kaki sendiri, Anda memiliki hak untuk menentukan kebahagiaan dan melindungi anak-anak yang Anda cintai. Hidup ini pada dasarnya sangat adil. Meskipun kita melewati banyak badai, selama kita menjaga hati yang baik dan tidak berkompromi dengan kejahatan, benih kebaikan pasti akan tumbuh menyambut sinar matahari yang paling cerah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menemani kisah hari ini. Semoga Anda semua selalu dalam kedamaian.